Ibu-ibu, mohon maaf ada ketinggalan. Kita seluruh jamaah MTKI ada undangan dari Ibu Upi ya. Hari Sabtu ya. Jam 11 sampai dengan selesai. Tempatnya di Sigma ya. Samping Masjid Nurul Iman. Mungkin tidak mau bareng-bareng atau bagaimana ibu-ibu? Kalau yang mau bareng ditunggu di masjid jam 11. Kalau mau sendiri silahkan langsung datang. Terima kasih. Selamat datang Pak Ustaz, ahlan wa sahlan. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ustaz. Ya baik. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai'. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وفي آية أخرى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى Qila wa man ya'ba ya Rasulullah qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba rawahul Bukhari wa Muslim sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramat, para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
segenap jamaah majlis taklim, majlis kajian para ummahat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentunya segenap pengurus majlis taklim, majlis kajian ummahat Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan, para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh ikhwati minal muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan dengan nasrullah, pertolongan Allah, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Semoga hadirnya kita di majlis yang mulia ini sebagai salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahannya dalam hidup kita. Allah ampuni segala kekhilapan kita, dan Allah senantiasa menjaga kita semua zahiran wa batinah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Harapan kita semoga kita semua beserta zurriyah, keturunan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ummahat, para akhwat, sebelum kajian kita mulai tentunya Bunda disapa terlebih dahulu. Bagaimana Bunda semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Setiap kajian kami selalu menghimbau bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah sehat wal afiyat. Karena sehat itu kaitannya dengan badan. Kalau afiat itu pikiran dan hati. Jadi di luar sana banyak yang sehat pun, tapi tidak afiat. Ya, karena itu kita ingin sehat wal afiat. Badan kita sehat, pikiran hati kita juga sehat. Baik para ummahat, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwasannya kajian kita mengambil tema 9 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Kita mengambil referensi dari kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari. Baik para ummahat, para akhwat, kami bacakan teks hadisnya. Nanti hal-hal yang sangat penting ya bisa kita tulis atau kita jelaskan bersama. An Abi Darda'i qala, dari Abu Darda. Abu Darda ini salah seorang sahabat Rasulullah yang ketika masih muda, artinya belum berkeluarga, salah satu kebiasaannya adalah sering uzlah, artinya sering menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ketika dia sudah berkeluarga pun tetap dia mengasingkan diri, menyiapkan waktu, menyediakan tempat khusus untuk ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Abu Darda qala, Abu Darda berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda, telah berwasiat kepadaku bitis'in, dengan 9 wasiat, dengan 9 pesan. Ya. Jadi ada berapa? 9 pesan atau wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Para ummahat ya,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, maka sesungguhnya itu juga menjadi pesan buat kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang sahih, baik itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Muslim, maka begitu banyak sekali kita temukan pesan-pesan Rasulullah. Pesan-pesan Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Kenapa Rasulullah dengan gigihnya memberikan pesan? Karena itulah sebagai tanda cinta sayangnya Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Bahkan dalam satu riwayat, Bunda, ketika nanti di Yaumal Qiyamah, semua penduduk surga sudah masuk, semua penghuni neraka pun sudah masuk, maka Rasulullah masih termenung, Rasulullah masih sedih, ya. Ketika itulah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kau hajatkan, apa yang kau inginkan saat sekarang ini akan saya tunaikan, akan saya berikan. Yang penting satu, jangan lagi engkau bersedih, jangan lagi engkau murung wahai Muhammad. Apa jawaban Rasulullah, Bunda? Ya Rabb, saya tidak akan berhenti sedih, saya tidak akan berhenti murung sebelum saya memastikan semua umatku berada di dalam surga. Jadi Rasulullah begitu sayangnya sampai nanti tetap kita dibela. Karena itu, Bunda, kalau mau masuk surga harus ada orang dalam, gitu kan? Ya, gitu kan ya. Jadi kita sudah punya orang dalam, yaitu Rasulullah. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja perlu orang dalam. Bunda mau ketemu dengan gubernur, mau ketemu dengan bupati. Ya kalau kita sendiri yang datang prosesnya bisa cuma lama. Cuma kalau ada orang dalam, ya silakan masuk langsung. Surga juga begitu. Makanya apa? Rasulullah berpesan, ya, kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus sholihin, maka dengan harapan kalau selalu mereka ada di dalam qalbun, di dalam hati kita, Nabi menyebutkan al-mar'u ma'aman ahabba ilayya. Seseorang nanti dikumpulkan di hari kiamat, sabda Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ya kalau kita mencintai orang-orang yang sholihin, orang-orang yang selalu tegak teguh di dalam menjaga ajaran-ajaran Islam ini, insya Allah nanti akan kita kumpul bersama mereka. Kalau sudah kumpul, ya minimal kita ini kan bertemu, Bunda, ya. Nah minimal masa iya di antara jamaah-jamaah kita ini nanti ada yang kita duluan masuk surga, ada yang sedang, ada yang belakangan. Pasti kita akan selalu saling mengingat, ya, saling menarik kita nantinya. Karena itu persahabatan, rekan, teman itu tidak hanya cukup sampai di dunia, akan tapi sampai di Yaumal Qiyamah. Ya, banyak kisah-kisah yang kita temukan. Seseorang sudah kakinya menapak di dalam surga, ya, tapi dia lihat sahabatnya, dia lihat temannya duduk dulu waktu sama-sama ikut kajian berada di dalam neraka. Maka dipanggil, ditolong. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus sholihin. Saya senang dengan orang-orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Kenapa wahai Imam Syafi'i engkau senang dengan orang-orang yang soleh? La'alli syafa'ah, karena saya mengharapkan syafaatnya. Ternyata, Bunda, bukan hanya Rasulullah, tetapi orang-orang yang soleh pun diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat nanti di Yaumal Qiyamah. Karena itulah Islam sangat menyaring, ya, sangat memperhatikan. Tidak berlebihan kalau Rasulullah menyebutkan bahwasannya persahabatan yang baik itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti kalian berteman dengan pedagang minyak kasturi. Harum, ya. Walaupun bukan kita yang pedagangnya, tapi karena dekat dengan pedagang minyak kasturi akan kena harumnya kita.
Artinya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita ikut menjadi orang yang baik. Nah, Rasul menyebutkan kalau berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pedagang pandai besi. Jadi orang yang ngelas besi itu walaupun kita bukan tukang las, karena dekat akan kena percikan bara api itu. Artinya yang tadinya basic kita mungkin orang baik, tapi bergaul dengan orang-orang yang gak bagus, Nabi menyebutkan shibrin pa shibrin, sejengkal demi sejengkal, lama-lama kita akan terbawa keburukannya. Nah, karena itu pandai-pandai kita mencari teman. Salah satu tandanya Allah cinta kepada kita. Salah satu tandanya Allah sayang kepada kita, Bunda, dikelilingi kita dengan sahabat, teman yang baik. Nah, bersyukur kita di majelis kajian taklim semacam ini. Ini Bunda, ini semua kita adalah orang-orang yang soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal diajak suaminya menjadi suami yang soleh, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Nah, inilah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Abu Darda berpesan kepada kami, karena Rasulullah itu selalu memberikan pesan, ya, kepada semua para sahabat, juga kepada kita selaku umatnya, supaya apa? Supaya jangan kita salah dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan yang sangat-sangat singkat ini, jangan sampai salah. Ya. Apa wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama? Ya, wasiat Rasulullah yang pertama kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta au khurrikta. Ya, Ustaz bacakan maknai teks hadisnya. Wahai Abu Darda, pesan Rasulullah yang pertama, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, meskipun engkau dipotong atau dibakar. Ini teks hadisnya, ya. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau dengan apapun, meskipun mau dipotong, maksudnya dibunuh gitu ya, atau dibakar. Bes dibunuh lalu dibakar gitu ya. Nah, ini teksnya ya. Lalu apa maknanya, apa maksudnya, Bunda ya? Wahai Abu Darda, sekaligus pesan buat kita selaku umatnya, wahai umat Rasulullah, jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah dengan apapun, meskipun kalian mau dibunuh lalu dibakar. Artinya apa? Jaga imanmu walaupun nyawa taruhannya. Ini maksudnya, Bunda. Jaga iman meskipun nyawa taruhannya. Ini iman ini yang perlu dijaga, ya. Meskipun ya sampai nyawa kita yang melayang, tetap sekali kita melafazkan la ilaha illallah, kita ingin menjalani hidup ini dalam keadaan beriman, dan juga kita ingin mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan beriman. Satu-satunya ya yang harus kita bela, yang harus kita jaga adalah iman kita. Ya, kalau iman itu kan bahasa Arab, Bunda. Diambil dari kata amana yu'minu iman, artinya percaya. Ya. Makanya diambil dari kata aman itu juga dari kata iman. Orang yang beriman selalu hidupnya aman, nyaman, tentram. Ya. Nah, iman kita inilah ya. Ada orang kan disebutkan ya, di mana kualitas tingkat keimanan kita yang berbeda. Ada orang yang tingkat imannya la yazidu wa la yanqusu, yang pertama, tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu tingkatan iman pertama. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Lalu yang kedua, tingkatan iman itu yazidu, bertambah ya, la yanqusu, tapi tidak berkurang.
bertambah terus nggak pernah berkurang. Ya. Tingkatan yang ketiga, yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Tingkatan iman pertama, la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak berkurang, stabil. Siapa itu? Imannya para malaikat. Jadi bunda, dari malaikat Jibril ya yang kita pahami sampai malaikat Ridwan itu imannya stabil, nggak mengalami naik turun, tetap. Makanya kalau malaikat Ridwan menjaga pintu surga, sudah pintu surga dia sampai hari kiamat. Nggak ada keinginannya, teman saya malaikat Malik lagi ngapain ya gitu. Nggak ada keinginannya tuh, selalu tetap. Kenapa? Imannya stabil. Iya. Yang malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa, itu aja kerjaan. Nggak ada keinginannya untuk berubah gitu. Makanya iman, malaikat itu punya iman, punya akal, cuma nggak ada nafsu. Makanya manusia makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebenarnya manusia ini ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita lebih sempurna dari malaikat. Kenapa? Malaikat hanya punya iman dan akal, cuma statis, nggak berkembang. Ya. Tapi kalau kita, imannya kita, akalnya kita dinamis, berkembang. Kadang kalau iman kita naik, ya ada yang sampai kita semalam suntuk tilawatil Quran terus. Di mana ada kajian hadir, tapi ketika menurun, ya mulai dah ya males-malesan begitu kan. Nah, iman kita turun naik, akal kita juga, tergantung pribadi orang. Kalau terus diasah akalnya tuh, maka menjadi meningkat akalnya. Jadi tingkatan yang pertama iman itu la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak berkurang. Imannya para malaikat. Lalu yang kedua, tingkatan iman itu yazidu, bertambah, la yanqusu, tidak pernah berkurang. Imannya para nabi dan rasul. Jadi ujian yang datang menimpa para nabi. Nabi Yusuf masuk penjara, ya dalam kisah nggak menyebabkan imannya turun. Nabi Ibrahim dibakar, tidak menyebabkan imannya turun. Nabi Muhammad diusir dari tempat kelahirannya di kota Mekah, nggak menyebabkan imannya turun. Ujian-ujian yang datang menimpa para nabi malah membuat imannya naik. Beda kan dengan manusia kita ya, kalau lagi ujian datang berat. Ya Allah, berat banget ujian, ya Allah, lebih baik saya meninggal dah daripada menanggung beban yang berat. Enggak boleh begitu tuh. Ada dalam hadis Rasulullah, jangan sekali-kali kalian, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kalau tidak salah ya, ketika berbicara tentang bab menambah kebaikan. Ya. Artinya menjaga kebaikan yang kita lakukan. Kalau ada suatu musibah yang sangat berat, jangan sekali-kali keluar dari lisan kita, ya Allah beban saya terlalu berat, lebih baik saya mati daripada menanggung beban yang berat. Ini gak boleh kalimat itu. Maka yang perlu kita lapaskan adalah, ya Allah, jika hidup itu baik buat saya, berikan saya kekuatan. Jika meninggal itu lebih baik buat saya, ya Allah, wafatkan saya. Itu kalam yang harus kita lapaskan ketika menghadapi suatu beban yang berat. Nah, karena itulah yang kedua, bertambah terus imannya, tidak pernah berkurang. Lalu yang ketiga, yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang menurun. Itu kualitas iman kita. Nah, inilah ya, iman kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lalu bagaimana caranya supaya iman kita naik? Minimal stabil lah, nggak turun drastis sekali. Ya. Karena itu di sini disebutkan wasiat Rasulullah, jaga imanmu walaupun nyawa taruhannya. Bagaimana caranya menjaga iman kita agar iman kita bisa naik, ya, tidak mengalami penurunan? Maka ada beberapa kiat kita, Bunda. Cara menjaga iman agar iman kita ini tetap terawat, ya, tetap terjaga, ya. Yang pertama caranya menjaga iman kita ini,
sering-sering hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Ya. Jangan cuma sekali sebulan. Karena iman ini kan, Bunda kalau punya handphone kita kan ada yang sehari sekali dicas. Ya, ada yang 2 jam dicas lagi. Ada orang yang handphonenya nggak pernah misah dari casan. Kenapa? Tergantung baterainya gitu ya. Iman kita ini perlu dicas. Kalau cuma dicas iman kita sekali sepekan atau sekali sebulan, bisa kita bayangkan betapa rapuhnya iman ini. Maka setiap saat perlu dicas ya iman kita ini. Karena itu kemuliaan orang yang berjalan menuntut ilmu begitu selalu diberikan motivasi oleh Rasulullah. Diberikan dorongan, Bunda. Banyak hadis-hadis yang menerangkan. Di antaranya misalnya yang maklum kita bahwasannya Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang muslim ataupun muslimah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Itu yang pertama. Menuntut ilmu itu kewajiban. Karena itu Bunda, kita hadir di majelis ini hanya menggugurkan kewajiban. Menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu hukumnya wajib. Paham dengan materi yang disampaikan oleh para asatiz kita enggak wajib. Hanya selesai kajian ini, Bun, tadi paham enggak? Enggak tahu. Gitu kan. Karena yang wajib itu datang. Begitu kan? Teks hadisnya begitu. Andai teks hadisnya bilang menuntut ilmu itu hadir di majelis ilmu itu wajib dan paham hukumnya wajib. Akal kita ini berbeda. Ada orang yang cepat sekali nangkapnya, ada yang sedang, ada yang lama. Karena itu Nabi paham. Karena itulah dikasih tahu menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu hukumnya wajib. Paham dengan materi yang disampaikan itu tidak wajib. Sedangkan ya orang yang berjalan yang menuntut ilmu seperti itu, kewajiban. Lalu di antara keutamaan menuntut ilmu itu setiap Bunda ya, kaki kita melangkah, tangan kita berayun, itu adalah semua pelebur terhadap dosa-dosa kita. Masya Allah Bunda ya. Bunda dari rumah ini, Bismillah tawakkaltu ala Allah, datang ke Masjid Al-Ikhlas ini, maka setiap langkah kakinya, ayunan tangannya itu sudah pelebur dosa-dosanya. Jadi minimal datang ke sini dah dosa bersih. Gitu. Ada Bunda, ada orang diampuni dosanya oleh Allah dengan rajin istighfar. Ada orang diampuni dosanya oleh Allah dengan rajin sedekah. Ada orang diampuni dosanya oleh Allah dengan rajin sholat sunnah. Ada orang diampuni dosanya oleh Allah dengan rajin bersilaturahmi. Macam-macam. Ada orang diampuni dosanya oleh Allah dengan diberikan dia keletihan, kelelahan di dalam mencari nafkah, sehingga setiap tetesan keringatnya yang keluar dalam mencari nafkah itu pelebur terhadap dosa-dosanya. Ada juga orang diampuni dosanya oleh Allah dengan rajin hadir di majelis ilmu. Meskipun sampai di majelis ilmu kadang-kadang kita ngantuk. Ya, nggak masalah ya. Karena memang sudah faktor usia, umur kita Bunda. Makanya Bunda bebas aja dah. Ya, yang blonjor kayak yang ngapain kayak bebas dah ya. Ya. Kalau bisa senderan nggak masalah gitu ya. Hadir aja udah syukur kan? Iya. Kenapa di dalam surah Yasin kan Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Itu jelas itu surat Yasin ya, sepakat kita. Cuma ayatnya saya juga lupa, nggak tahu dah. Pokoknya surat Yasin aja dah biar cepat lancarnya nanti dicari ya. Ayat berapa Bun? 68. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang Allah berikan umur yang panjang, nunakkis fil khalqi, Allah kurangi kelezatan hidupnya.
Semakin bertambah bunda umur kita, semakin gak nikmat dunia ini beserta isinya. Itu firman Allah dalam surah. Nunakis fil khalqi, Allah kurangi kelezatan hidupnya. Semakin bertambah umur kita, semakin gak lezat dunia ini dengan seluruh isi-isinya. Ya, gak ada kelezatannya. Ya. Kalau saya tanya bunda, makanya enakan mana bun 20 tahun yang lalu dari sekarang? Ya, enakan mana bun? 20 tahun yang lalu dari sekarang ini, enakan mana? Enakan mana bun? Ini hanya khilaf dia ini, ya, beda-beda pendapatnya. Ya. Enakan 20 tahun yang lalu Pak Ustadz, 20 tahun yang lalu segar kita, masih fit badan kita ya. Kalau kita kajian dulu 20 tahun yang lalu kuat kita 3-4 jam. 20 tahun yang lalu. Cuma sayang 20 tahun yang lalu belum kita ditakdirkan bertemu gitu kan. Ya. Tapi enakan juga ya Pak Ustadz, enakan sekarang. Ya kenapa 20 tahun yang lalu itu masa-masa jahiliyah gitu ya. Jarang mau ngaji mungkin ya. Nah tandanya bunda dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya bahwasannya disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya menjadi hamba yang khair, menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang ingin hidupnya diakhiri dengan husnul khatimah. Apa tandanya Allah menghendaki hambanya itu diinginkan menjadi hamba yang baik? Apa tandanya Allah itu menginginkan hamba-hambanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ista'malahu, dipekerjakan hamba tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya Allah mempekerjakan hamba tersebut? Maka Rasulullah menjawab, yufaqihu li amali sholih qabla mautihi. Diberikan dia taufik, diberikan dia hidayah untuk beramal soleh sebelum dia wafat. Itu tandanya orang husnul khotimah. Itu tandanya Allah menginginkan dia menjadi hamba yang baik. Jadi sebelum dia meninggal itu bunda, ada tenggang waktu yang Allah kasih. Mungkin tinggal 2, tinggal 3 tahun dia meninggal dunia. Nah sebelum dia wafat diberikan dia hidayah oleh Allah untuk selalu menabur kebaikan, untuk selalu menabur amal soleh. Itu tanda-tanda orang itu husnul khotimah atau dikehendaki menjadi hamba yang baik. Nah karena itu ya sisa umur kita terus saja melakukan suatu hal-hal yang baik. Nah baik bunda. Jadi pertama caranya bagaimana kita merawat iman kita, menjaga iman kita dengan sering-sering hadir di majelis ilmu. Karena begitu mulianya orang yang hadir di majelis ilmu itu, yang pertama kita sebutkan tadi, setiap kakinya melangkah, setiap tangannya berayun, itu adalah pelebur terhadap dosa-dosanya. Lalu kemuliaan orang yang hadir di majelis ilmu pun Rasulullah menyebutkan dalam riwayat, innal malaikata latad'u ajnihataha. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya, artinya memayungi orang-orang yang berjalan ke majelis ilmu. Jadi cuma kita nggak berasa aja bunda. Dari rumah bunda bismillah tawakkaltu 'ala Allah sudah dipayungi oleh malaikat. Cuma nggak berasa. Andai umatku diperlihatkan, kata Rasulullah, betapa mulianya orang-orang yang berjalan di majelis ilmu ini, mungkin Masjid Al-Ikhlas ini kecil. Semua orang akan kumpul hadir di majelis ilmu dan sepi rumah, tetapi tidak diperlihatkan. Malaikat memayungi orang-orang yang berjalan di majelis ilmu. Nah ini keutamaan kemuliaannya ya. Hatta samaka fil bahri, bahkan sampai ikan yang ada di laut pun, semua hamba-hamba Allah ya, pohon-pohon ini pun memohonkan ampun orang-orang yang berjalan ke majelis ilmu. Subhanallah, betapa mulianya bunda. Karena itu rugi kita
Kalau ada waktu kita yang senggang, ada waktu kita yang longgar, terus nggak mau melangkah ke majelis ilmu, hanya sekedar melangkah saja jalan. Ya, seperti tadi, meskipun sampai di majelis ilmu, ya paham atau enggak, ada sekedar duduk kita, ya hadirnya melebur dosa-dosa kita, para malaikat memayungi kita, ya terus semua makhluk Allah memohonkan kita ampun. Betapa mulianya orang-orang yang berjalan ke majelis ilmu. Karena itu cara merawat iman kita pertama, sering-sering hadir di majelis ilmu. Lalu yang kedua, caranya merawat iman kita yaitu dengan banyak menzikirkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu caranya merawat iman, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharui, rawat imanmu, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami merawat, menjaga iman kami?" Maka Rasulullah menjawab, "Wa aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah, sering-seringlah kalian menzikirkan, melapazkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sebanyak-banyaknya Bunda, ya. Kita baca 100, 200 silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedikit-sedikit la ilaha illallah. Nanti pulang kajian Bunda sampai di rumah, la ilaha illallah, belum masak air, gitu. Ngelihat cucunya banyak banget mainnya cucunya, la ilaha illallah, cucu yang satu ini kok enggak berhenti main. Selalu kan, timbang kita mengkalamkan yang lain, la ilaha illallah, kok ini suami belum pulang sih, gitu. Selalu itu kan refleks nantinya Bunda. Apa intinya? Mungkin sepele ya Bunda. Orang yang sudah terbiasa ketika dia sehat, ketika dia bugar, selalu menzikirkan la ilaha illallah, maka nanti saat-saat, detik-detik sakaratul maut, ketika dituntun la ilaha illallah, lisannya dengan mudah dan gampang mengucapkannya. Kenapa? Sudah terbiasa. Orang Arab bilang, man syabba syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, biasa dia. Jadi membiasakan lisan ini dari sekarang, supaya jangan nanti pas sakaratul maut, kenapa waktu sehat nggak pernah zikirkan la ilaha illallah. Itu efeknya kan terbiasa. Atau dalam apa sih ungkapan berbentuk syair itu, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah itu aja, kan 2 baris itu sambil Bunda. Hasbi rabbi jalallah. Hasbi artinya cukup bagiku. Kalau hasbunallah, cukup bagiku Allah, ya. Cukup bagi kami. Kalau hasbuna, cukup bagi kami. Kalau hasbi, cukup bagiku. Hasbi Allah, hasbi rabbi jalallah. Cukuplah Allah azza wa jalla sebagai penolongku. Cukuplah Allah yang memenuhi kebutuhanku. Cukuplah Allah azza wa jalla yang menjagaku. Itu makna hasbi rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Ma, mimnya berdiri, ma artinya tidak. Fi qalbi, tidak ada yang bertahta di hatiku, tidak ada yang bersemayam di hatiku. Ghairullah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bersemayam di hatiku, hanya Allah yang ada di hatiku. Itu makna ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, semoga Allah memberikan salawat kepada Muhammad, lalu diakhiri la ilaha illallah. Kan sedikit itu, hanya 2 baris. Ya.
Unda mungkin yang bagus suaranya, kalau pusat kan nggak bagus suaranya ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ada selawat yang kita baca di situ Nur Muhammad sallallahu. Orang yang biasa membaca selawat itu ya pasti akan diberikan jaminan tidak anaknya, cucunya, cicitnya pasti akan ada menjadi orang yang hebat. Jadi sering-sering berselawat. Jadi sambil-sambil hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah, sering-sering menzikirkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu cara menjaga merawat iman kita yang kedua. Hadir di majelis ilmu karena kemuliaannya begitu banyak. Lalu yang kedua, menzikirkan kalimat la ilaha illallah, zikir ya, sebagai khazanah ilmu pengetahuan, menambah wawasan kita bunda. Ada yang disebut dengan zikir, ada yang disebut dengan wirid ya. Jadi zikir dan wirid ya, apa perbedaannya? Dua-duanya adalah amalan. Amalan-amalan yang terikat oleh waktu namanya wirid. Amalan-amalan yang tidak terikat oleh waktu namanya zikir. Kalau tidak terikat oleh waktu namanya zikir. Karena di dalam Al-Quran, berzikirlah kalian kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, berjalan, enggak terikat oleh waktu. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah ya. Kapanpun berzikir kepada Allah. Ada amalan yang terikat oleh waktu ya, seperti yang sama kita maklumi, amalan yang terikat oleh waktu yang kita sebut wirid di petang, di pagi hari, supaya sepanjang hari Allah menjaga kita ya. Wirid yang kita baca di petang hari supaya sepanjang malam Allah menjaga kita. Terus amalan yang terikat oleh waktu juga, misalnya kalau malam Jumat kita disuruh baca, nah itu kan batasnya ada sampai malam Jumat maghribnya, sampai maghrib malam Sabtunya selesai. Terikat dia. Berarti amalan yang kalau diikat oleh waktu namanya wirid. Kalau tidak terikat oleh waktu namanya zikir. Berzikir kepada Allah ya. Udah sambil kita duduk zikir la ilaha illallah. Mana yang kita biasakan ya. Nah ini zikir ini penting sekali, perlu sekali ya. Karena dengan berzikir inilah ya membuat tatma'innal qulub, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Nah ini yang kedua, caranya merawat, caranya menjaga iman dengan banyak-banyak menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang ketiga, caranya menjaga merawat iman kita dengan berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan solehah, atau berteman dengan orang-orang yang baik. Tiga hal ini bunda, caranya merawat iman sudah. Hadir kita di majelis ilmu perbanyak, lalu sering menzikirkan kalimat tauhid tadi ya. Terus teman kita adalah teman-teman yang baik, hijrahlah kita ya. Jangan sekali ya disebutkan khairul ashabi may yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang selalu mengajakmu kepada yang khair, yang bagus ya. Kalau dia mengajak kita yang khair, itu adalah teman yang baik.
Nah, ini yang pertama ya, bahwasanya pesan Rasulullah, jaga imanmu meskipun nyawa taruhannya. Karena iman kita mengalami pasang surut. Kadang iman kita naik, kadang turun. Kita ingin menjaga iman kita, kita ingin merawat iman kita dengan 3 langkah kita tadi ya. Karena meskipun yang disindir oleh baginda Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku yang tegak teguh menjaga imannya persis seperti orang yang memegang bara api. Bisa kita gambarkan kalau andai bara api ditaruh di tangan kita ini ya, kita genggam terbakar. Tapi ini bara api misalnya terus dilepas, orang lain yang terbakar. Ini sindiran maksudnya pada Rasulullah, betapa sulitnya menjaga iman saat sekarang ini. Ya, betapa susahnya ya, kesulitan kita merawat menjaga iman kita. Karena ujian rongrongan iman itu, hal-hal yang bisa mengkrisis keimanan, keyakinan kita sekarang ini terlalu banyak. Bukan hanya di luar, akan tapi dari dalam juga. Ya, beda dengan tahun-tahun dulu ya. Tapi sekarang makanya Bunda, kalau Bunda bangun qiyamul lail misalnya, ya, di sepertiga malam menghamparkan sajadah, sholat, terus terbayang anak dan cucu, bagaimana kehidupan yang akan dihadapi 40-50 tahun yang akan datang. Mampukah mereka menjaga imannya sebagaimana saat kita sekarang ini? Kalau sekarang godaan itu mungkin bisa kita jaga iman kita, tapi kalau sudah melihat 40-50 tahun yang akan datang, subhanallah, begitu besar ujian dan cobaan yang akan dihadapi oleh putra putri anak cucu kita nanti. Karena itu mereka harus Bunda hadir dalam setiap doa-doa kita, agar mereka semua diberikan kekuatan iman takwa, iman takwa, iman takwa, iman takwa. Ya. Jadi harus itu kuat, harus itu kokoh. Ya. Baik, itu yang pertama. Lalu wasiat Rasulullah yang kedua kepada Abu Darda, wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan. Wahai Abu Darda, yang kedua wasiat Rasulullah, jangan engkau meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Jangan engkau meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Jangan engkau meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Dan barang siapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, dan barang siapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, berarti dia melepaskan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya, dan jangan engkau meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Dan barang siapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja, berarti dia melepaskan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ya? Wahai Abu Darda, jangan engkau meninggalkan solat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, muta'ammidan, dengan sengaja. Karena siapapun yang meninggalkan solat fardu muta'ammidan, dengan sengaja, berarti dia sudah enggak butuh lagi kepada Allah. Ya, dia enggak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, muta'ammidan maksudnya di sini dengan sengaja. Kalau meninggalkan solat fardu dengan tidak sengaja, bagaimana? Boleh, enggak sengaja kan? Contoh Bunda, ada orang tidur jam 11, bangun jam 4, berarti tidak sholat
Dosa nggak dia tuh? Enggak, ya. Karena enggak sengaja. Besok tidur lagi dia jam 11, bangun jam 4. Nah, yang kedua ini namanya sengaja. Itu yang disebut di sini. Karena hadisnya jangan meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Kasusnya, contoh, ada hari ini orang tidur jam 11, bangun jam 4, enggak sholat zuhur, enggak sengaja. Tapi besok diulangi lagi, tidur jam 11, bangun jam 4. Besok atau yang kedua ini adalah dosa. Kenapa? Sengaja, karena ada pengalaman yang pertama kan. Nah itu, dengan unsur sengaja itu nggak boleh. Karena itu sholat ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, nggak boleh diwakili. Sodakoh perintah Allah boleh diwakili. Misalnya bunda mau sodakoh di Masjid Al-Ikhlas, tolong ya sampaikan sodakoh saya di Masjid Al-Ikhlas, saya nggak bisa datang ke Masjid Al-Ikhlas, boleh diwakili. Tapi sholat, tolong ya saya nggak bisa sholat zuhur, wakilin, nggak boleh. Langsung, ya. Itu sholat itu harus, dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun sholat tidak boleh ditinggal. Karena itu datanglah, hadirlah tata cara sholat. Ada cara sholat orang sehat, ada cara sholat orang yang sakit, ada caranya orang sholat ketika dia musafir, ada caranya orang sholat ketika dia perang, dan macam-macam. Yang jelas nggak boleh ditinggalkan, ya. Kecuali lupa. Ada yang suka lupa sholat, kalau giliran makan nggak lupa, ya. Sholat lupa, ya. Nah ini. Jadi bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bunda, ya. Nanti di yaumal qiyamah, nah, di yaumal qiyamah wajah-wajah kita ini terbagi menjadi 3. Ada umat Rasulullah wajahnya kal kawakib, seperti bintang bertaburan. Ini wajah umat Rasulullah. Nanti bunda wajahnya seperti apa nanti di hari kiamat, ya. Lalu yang kedua ada umat Rasul kal qamari, wajahnya seperti bulan purnama. Yang ketiga ada umat Rasul kasyamsi, bagaikan matahari wajahnya. Jadi wajah kita nanti terbagi menjadi 3. Ada wajah kita seperti bintang bertaburan, ada juga wajah kita seperti bulan purnama, dan ada juga seperti matahari. Siapa mereka yang memiliki wajah-wajah semacam ini? Yang pertama, wajah umat Rasul kal kawakib, bagikan bintang bertaburan. Ketika mereka seperti bintang, wajahnya bersinar, ditanya, "Ya Muhammad, ma'amalu ummati?" Apa amalan umatmu yang wajahnya seperti bintang itu? Rasulullah, ya, ketika ditanya, maka ditanya, "Ya fulan, apa amalanmu ketika hidup di dunia? Sekarang ini wajahmu bagaikan bulan, bagaikan bintang." Mereka menjawab, "Kunna idza sami'nal adhan." Dulu waktu hidup di dunia, kalau kami mendengar azan, kunna natawaddau, kami langsung mengambil air wudu, wala nashtagilu bigairihi, semua aktivitas yang lain kami tinggalkan. Orang yang ketika hidup di dunia bunda, begitu mendengar suara azan, ya langsung dia lari ngambil air wudu. Ada kerjaan-kerjaan yang lain nanti dilanjutkan. Nah orang yang rutin-rutin semacam ini, wajahnya nanti bagaikan bintang. Nah tinggal kita nanti mau seperti apa wajahnya itu, ya. Kalau mendengar azan cepat aja ambil air wudu, ya. Ya, jadikan panggilan Allah nomor wahid, nomor 1. Cara memuliakan itu sebagai hamba Allah, nomor 1 itu Allah. Segala-galanya, tempat curhat, tempat segalanya itu Allah, ya. Jadi ketika kita punya masalah yang berat pun, ya jangan pikirkan masalahnya masih ada Allah, begitu, ya.
Jangan pernah menomor 2, 3, 4 kan Allah. Ya. Bagaimana caranya menomor 4, 3 kan Allah? Nah, sering contohnya Bunda. Suatu kasus kita hari ini Bunda, misalnya ada orang yang sangat butuh sekali. Kita butuh sekali uang 5 juta misalnya. Terus apa? Kita datang ke rumah adik kita, kakak kita, pinjam. Apa katanya adik kakak kita? Belum ada rezeki. Datang lagi kita ke teman kita pinjam. Teman kita bilang, maaf ya belum ada rezeki, nanti aja. Datang minjem lagi ke tetangganya. Tetangganya juga ngomong begitu, belum ada rezeki. Baru keempat, ya Allah, nasib saya kok begini amat. Berarti Allah nomor 4. Itu kan secara nggak langsung begitu. Padahal masalahnya itu kan sering. Seharusnya kalau kita punya masalah, butuh uang, mau pinjam, malamnya hamparkan sajadah, ya Allah, besok saya mau ke rumah adik saya, mau ke rumah teman saya pinjam uang. Ngomong dulu ke Allah, Allah tetap nomor 1. Siapa tahu dengan Anda munajat ngadu kepada Allah, begitu sampai ke rumah teman itu, Allah sudah ketuk pintu hatinya. Ketika kita belum ngomong, sudah mungkin dikasih pinjam. Nah, ini prosedurnya sebenarnya dalam hidup itu. Ya. Padahal masalahnya ingin pinjam uang aja. Tapi ketika sudah pinjam ke adiknya, ke kakaknya, temannya, tetangganya, nggak dapat, baru dia, ya Allah, nasib saya begini amat. Ya Allah, nomor berapa? Harusnya Allah nomor 1 dulu. Ya. Ngadunya ke Allah, saya ini begini begitu. Ya. Nah, inilah ya, berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dengan menomorsatukan Allah, panggilan seruan Allah itu, ya, orang yang begitu mendengar azan, mengambil air wudu, aktivitas dunia, ya, yang selalu ya dikerjakan, tangguhkan, nggak lama kok, ya. Memang perlu riadoh, perlu latihan sedikit Bunda. Kalau memang gini prinsipnya Bunda, kalau memang 5 waktu ini nggak bisa, zuhurnya nggak bisa seperti itu, asarnya, maghribnya, isya, minimal ada salah satu dari 5 waktu dulu, gitu kan caranya. Kalau sudah pegang, coba tambah 2 waktu, sedikit-sedikit. Perlu latihan semuanya, nggak serta merta kita langsung mampu melaksanakannya 5 waktu sekaligus misalnya. Kondisi kita, ya, kondisi kita, ya. Ini kan fadilah, keutamaan orang yang menjaga sholatnya. Wajahnya bagaikan bintang. Lalu yang kedua, wajahnya nanti umat Rasulullah ada seperti bulan purnama. Siapa mereka yang wajahnya bulan purnama? Apa amalannya ketika waktu hidup di dunia? Mereka menjawab, kunna natawaddau qoblal azan. Sebelum azan dikumandangkan sudah wudu dulu. Jadi belum azan sudah wudu. Misalnya Bunda bangun, Bunda jam 4, siap-siap menuju ke masjid ya untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, sudah siap rapi wudu. Nah, ini orang-orang yang belum azan dikumandangkan sudah wudu. Wajahnya nanti bagaikan bulan. Ilmu itu kalau nggak bisa diamalkan setiap saat, minimal sekali dalam hidup, itu namanya mengamalkan. Ada ancaman Bunda. Orang yang paling dulu nanti disiksa oleh Allah daripada orang-orang kafir Quraisy, orang yang diberikan ilmu oleh Allah tapi tidak diamalkan. Nah, kalau ini ilmu sudah kita tahu, minimal termasuk para ulama menyebutkan termasuk mengamalkan ilmu ketika dia tahu minimal pernah diamalkan sekali dalam hidupnya. Yang tahu tapi selama hayatnya nggak pernah diamalkan, itu yang disebut tadi itu. Dia tahu dia cuma sepanjang hayat nggak pernah dipakai, ya nggak pernah diamalkan. Nah, minimal sekali lah, ya. Jadi lalu yang ketiga, umat Rasulullah itu wajahnya bagaikan kasyamsi, bagaikan matahari, lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada bintang. Siapa mereka itu? Adalah kelompok umat Rasul yang mereka adalah kunna nasma'un nida
fil masjid. Dia menunggu azan di masjid. Ya, biasanya kalau ada kajian ba'da maghrib sambil menunggu datangnya Isya kan sedikit itu. Nah, orang yang menunggu datangnya Isya itu tuh wajahnya nanti bagaikan matahari. Jadi terserah kita nantinya mau wajahnya seperti bintang, mau seperti rembulan, ataupun mau seperti matahari. Nah, karena itu Nabi berpesan kepada Abu Darda, jangan kamu meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Yang jelas dengan sengaja. Karena siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, berarti dia sudah tidak butuh lagi kepada Allah. Nah, itu kemuliaan orang yang menjaga sholat. Ya, lalu sholat ini Bunda hadir dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat. Nah, ini sejarahnya tuh. Yang ketika kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, sekarang ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Aqsa, subhanallah ya. Semogalah mereka tetap diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena 3 masjid yang memang kita disuruh jaga Bunda. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu memiliki sejarah. Ada masjid tapak kaki Rasulullah ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat, singgah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Makanya kalau orang melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, sebenarnya sekarang saatnya mengkaitkan 3 hal itu. Seharusnya rutenya itu Aqsa, Madinah, Mekah. Aqsa, Madinah, Mekah. Biasanya kan Mekah, Madinah terlupakan. Kalau ingin membantu perekonomian gitu ya, perekonomian saudara-saudara kita yang Palestina, robah rute orang yang umrah itu ya, Aqsa, Madinah, Mekah, Aqsa, Madinah, Mekah, maka tumbuh ekonominya dan menjadi kuat. Nah, ini kan garapan para mereka yang memiliki untuk travel itu ya. Nah, itu menambah itu seharusnya. Kenapa perlu dijaga? Ya. Perlu dijaga Masjidil Aqsa itu. Di situ ya Allah ya. Singgahnya Rasulullah sebelum sampai ke Sidratul Muntaha menerima perintah solat. Nah, solat ini Bunda, apa hikmah solat ini? Solat ini diantara kemuliaannya banyak sekali. Kemuliaan solat itu solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi solat itu adalah solusi jalan keluarnya masalah. Jadi bukan yang di depan di situ Bunda. Di depan itu tulisannya pegadaian mengatasi. Nah, rubah aja solat mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian, malah pusing kita. Ini ya, pegadaian menambah masalah malah begitu ya. Seharusnya dalam konsep solat solusi masalah. Bunda ada yang nggak bermasalah nggak? Ada masalah Bun? Apapun masalah kita, jalan keluarnya solat. Coba, Pak Ustadz, saya ingin kondisi ekonomi keluarga saya baik. Coba jangan tinggalin sholat duha. Makanya lahir sholat-sholat sunnah dalam Islam. Ya. Abu Hurairah Bunda pernah dipesan oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, jangan kamu tinggalkan 3 hal. Pertama, jangan kamu tinggalkan sholat witir. Lalu yang kedua, jangan kamu tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Lalu yang ketiga, jangan kamu tinggalkan sholat duha. Begitu dipesan oleh Rasulullah, sampai meninggal Abu Hurairah nggak pernah meninggalkan pesan Rasulullah 3 ini. Nggak pernah dia meninggalkan sholat duha, sholat witir, puasa 3 hari dalam sebulan yang disebut hari Yaumul Bid 13, 14, 15 itu. Itu pesannya. Orang-orang yang sholat duha itu kan di samping mendekatkan diri kita kepada Allah, itu penarik daripada rezeki. Makanya di dalam doanya sholat duha itu ya doa. Sholat duha itu apa?
Allahumma inka narzki bis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki kami di sama, di langit, turunkan. Wa inka fil ardi fa'akhrijhu. Jika ada di dalam bumi, keluarkan. Wa inka ba'idan faqarribhu. Jika rezeki kami jauh, dekatkan. Wa inka haraman fatahhirhu. Jika haram, sucikan. Ya, itu diantara isi doa sholat duha. Jadi nggak ada, semuanya sudah diberikan sebenarnya oleh Rasulullah. Tinggal kita mau ngamalin atau enggak. Jangan sewaktu-waktu ya, jangan cuma 2 rakaat, tambah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sholat duhanya. Tambah sedikit-dikit. Bahkan para ulama salafus sholihin nggak pernah meninggalkan sesibuk apapun walaupun hanya 2 rakaat. Apalagi misalnya masalah kita ragu kita, ya. Ustaz, saya mau sekolahkan anak saya di sini, atau saya mau tetap tinggal di Duta Indah ini, atau mau pindah, sholat istikharah. Jangan hanya pas sholat istikharah nyari jodoh gitu. Pas ini baru sholat. Semua apa yang kita ragukan istikharah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita al-jar qoblad dar. Kalau mau bikin rumah, lihat tetangga dulu baru beli rumah. Itu ajaran Nabi. Lalu yang kedua, kalau mau bepergian, mau musafir, cari teman dulu. Siapa teman kita ini dalam musafir? Jadi 2 ini pesan Rasulullah. Kalau mau beli rumah, bangun rumah, lihat tetangga dulu. Cuman sekarang kan pusing kalau itu yang kita lihat kapan bangunnya gitu. Banyak kan cocok beli aja gitu kan. Nah, kenapa? Karena Nabi menyebutkan hampir-hampir sabda Rasulullah, tetangga itu saya anggap sebagai ahli warisku, kata Rasulullah. Ya. Nah, karena itulah ya, sholat ini solusi masalah. Apapun masalah yang kita hadapi, Pak Ustadz, saya ingin supaya badan saya ini tetap sehat walafiat. Di samping kita ikhtiar, misalnya jangan tinggalkan sholat tasbih. Sholat tasbih itu bunda, di samping itu gunanya tuh untuk kesehatan. Kalaulah kita nggak mampu setiap malam, ya sekali sepekan. Nggak mampu sekali sebulan. Nggak mampu sekali setahun. Ya, sekali setahun. Nggak mampu juga sekali seumur hidup. Bunda pernah ada yang belum melaksanakan sholat tasbih sampai umurnya sekarang? Cobalah sekali, minimal sekali dalam umur hidup kita. Nah, alhamdulillah, makanya di masjid itu subhanallah sholat tasbih itu. Ya. Nah, ternyata sholat adalah solusi masalah. Imam Bukhari bunda nih, Imam Bukhari yang mengarang kitab Al-Adabul Mufrad ini, kalau beliau mau mengajar, kalau beliau mau mengarang kitab yusolli rakaataini, beliau sholat dulu 2 rakaat yang disebut dengan sholat hajat. Ya. Jadi bunda, ada hajat, ada keinginan kita sholat 2 rakaat, sholat hajat, supaya hajat cita-cita kita, cita-cita daripada anak-anak kita itu diwujudkan, dimudahkan oleh Allah. Nah, karena itulah sholat solusi masalah. Ya, mulai sekarang bunda, jadikan sholat ini adalah solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, coba mengambil air wudhu, hamparkan sajadah, kita sholat. Ya. Nah, ini keutamaan kemuliaannya sholat, jadikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Dan begitu mulianya orang-orang yang menjaga sholatnya sampai wajah-wajahnya nanti seperti bintang, seperti bulan, seperti matahari, ya. Mereka yang menjaga sholatnya, sehingga Rasulullah menyebutkan juga dalam riwayat yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Amalan yang pertama nanti ditimbang oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, soluhasairu amali kulli, seluruh amal-amal yang lain juga bagus. Akan tapi jikalau sholatnya buruk, wasa'a amaluhu, wasa'a sairu amalih, seluruh amalan yang lain juga ikut buruk. Jaga sholat kita, ya. Nah, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Baik, mungkin ada yang ditanyakan bunda sebelum kita lanjut nanti. Kami persilakan.
Mungkin ada yang ingin diskusi dari materi yang kita sampaikan atau di luar materi. Kalau bertanya itu bebas ya, nggak mesti dari materi yang kita sampaikan. Ya cuma pertanyaannya jangan berat-berat bun, nggak bisa dijawab pusing juga. Yang ringan-ringan. Baik, silakan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ya. ilmunya yang sudah disampaikan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama, saya kebiasaan kalau berbuka puasa itu makan duluan baru sholat. Yang kedua, bagaimana kita itu kalau misalnya kita lagi pergi terus sholat zuhur itu kadang-kadang dilakukan gabung sama asar karena memang nggak mungkin macet atau dan lain-lain. Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Baik. Yang pertama, kebiasaan Bunda kalau puasa makan dulu baru sholat. Artinya justru itu diajarkan oleh Rasulullah kan. Kamu mazala bil khair, berada umatku dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Adapun teknisnya, ada orang yang membatalkan buka puasa dengan beberapa butir kurma, air zam-zam, ada yang makan dulu, itu teknisnya saja kan. Ya. Tapi yang jelas inti hadis itu kita berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kalau masalah sholatnya, saya di awal di tengah ada sama-sama sahih hadisnya Bunda di sini. Pas ya, saya bacakan ini Bunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla?" Rasulullah menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat yang kamu kerjakan pada waktunya. Pada waktunya. Zuhur misalnya jam berapa? Jam 12. Kita sholat zuhur jam 1 ini. Boleh jam 2 boleh. Amalan yang dicintai oleh Allah, sholat yang kamu kerjakan pada waktunya. Yang penting gak keluar dari waktunya. Ada riwayat lain, teks hadisnya ayyul amali afdol. Tadi teks hadisnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah menjawab sholat pada waktunya. Lalu teks hadis yang lain menyebutkan amalan yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Sama-sama soalnya Bunda. Ya, lalu mana yang perlu kami pakai Pak Ustaz? Kita Bunda ya. Ketika ada yang sangat urgen sekali misalnya, ya silahkan kita yang penting pada waktunya gitu. Lalu nggak serta-merta, oh kamu ini selalu terlambat sholat. Nggak serta-merta kita menyalahkan saudara-saudara kita. Oh memang dalilnya sama-sama ada, sama-sama bersumber dari baginda Rasulullah. Yang perlu kita salahkan, yang perlu kita perbaiki, yang tidak sholat, kan selesai dia. Ya, jadi semuanya ada. Kelonggaran-kelonggaran yang Rasulullah berikan silakan. Ya. Nah, tapi ketika sudah berbicara tentang fadilah, keutamaan orang yang menjaga sholat, banyak seperti tadi. Ya, keutamaannya. Ya, kalau kita ingin keutamaannya, akan tapi tetap, ya kita melaksanakan dengan dalil ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, salat pada waktunya. Bahkan Pak Ustadz pernah pengalaman religi ya, beragama itu ketika kami rihlah gitu. Ya, sempat kami silaturahim di pondok pesantren yang di Rembang, Jawa Timur, maksud Rembang ya. Mbah Kiai Maimun yang beliau wafat di Makkah. Bunda kalau ke
Rembang itu pesantren apa namanya? Kiai Maimun Zubair. Mbah Kiai Maimun Zubair. Santri-santrinya itu sholat zuhurnya itu jam 2. Begitu zuhur disuruh istirahat. Ya, sebelum zuhur istirahat, tidur jam 2. Kenapa? Dia punya dalil kok hadis Rasulullah sama sahihnya kan. Enggak serta-merta kita salahkan. Kan dia mengamalkan satu dalil hadis ini, yang lain juga di awal waktu. Jadi sama Bunda ya. Silakan begitu. Yang penting kan yang ditakuti tadi enggak bisa di awalnya gitu kan, karena berbuka puasa duluan. Nah, tetap berjamaah lah di pertengahan enggak masalah. Dari segi kita saling menghormati teman kita yang sholat di awal waktu, afdol. Teman kita di pada waktunya, amalan yang dicintai oleh Allah. Baik semua. Sama-sama lapang dada kita menerimanya. Ya, sebagusnya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, kemuliaannya di awal waktu semua gitu. Tapi kan masing-masing kita ada suatu kesibukan. Jangan sampai Allahu Akbar. Aduh, perut saya masih lapar ini. Kan susah juga konsentrasi khusyuknya Bunda. Iya. Prinsipnya para ulama salafus sholihin itu segala yang mengganggu kekhusyuan sholatmu makruh jauhi. Termasuk makan. Maka para ulama itu ya makan dulu biar dia khusyuk. Kalau dia lapar bagaimana khusyuk gitu kan. Ya itu kan teknisnya masing-masing begitu ya. Lalu yang kedua Bunda, bagaimana kalau tengah jalan macet ya? Orang yang musafir itu begini Bunda. Ya, jelas? Ada orang yang menjamak sholat, ada orang yang mengqashar sholat. Jamak itu digabungkan zuhur, asar, maghrib, isya, rokaatnya tetap sama. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tidak berubah di jamak. Kalau di qashar ini, qashar artinya ringkas dirubah. Yang 4 jadi 2. Syaratnya mengqashar sholat harus musafir. Safar. Dengan perjalanan yang cukup jauh ditentukan 80 sekian gitu kan. Ya. Kalau menjamak sholat ini Bunda, para ulama kontemporer memberikan suatu dispensasi. Boleh menjamak sholat pertama apabila ada kerjaan yang jarang dilakukan, bahkan sekali seumur hidup, seperti resepsi pernikahan. Orang yang nikah itu Bunda boleh dia jamak sholatnya. Ya. Kalau yang lain mah nggak ada Kalau resepsi pernikahan itu kan ntar habis zuhur dandan lagi lamaan. Jamak sholatmu zuhur dengan asar boleh dijamak mereka yang melaksanakan resepsi pernikahan. Ini keringanan ya. Ingat, menjamak bukan mengqashar. Dijamak diberikan dia. Lalu yang kedua, orang yang berada di jalan macet. Misalnya Bunda, kita ke Tanah Abang kan tidak memenuhi syarat untuk musafir. Tapi kondisi misalnya di jalan macet diperbolehkan menjamak sholat. Jelas? Lalu yang ketiga, kondisi hujan. Misalnya Bunda datang ke Masjid Al-Ikhlas, sholat maghrib, hujannya besar ya, maka sholatnya boleh dijamak dengan isya. Kenapa? Kalau ini dari segi berjamaahnya gitu. Kenapa kalau dia pulang balik lagi ke masjid untuk sholat isya tidak memungkinkan karena hujan, maka diperbolehkan. 3 hal ini menjamak sholat boleh. Menjamak bukan mengqashar. Kalau ada hal 3 ini yang kita alami. Seperti itu Bunda ya. Ya. Ada yang mungkin kurang jelas ya. Tadi biasanya kita ngobrol tuh ada yang enggak kurang jelas kayaknya begitu. Ya. Kita safar nih ke kota. Sholat itu dijamak, tapi disuruh kosong juga. Oh iya. Hadisnya
Iya. Kalau di dalam musafir itu boleh kita menjamak dan mengqashar, gitu kan. Digabungkan sekaligus jamak dan qashar. Zuhur dengan asar kita jamak dia plus qashar gitu. Maghrib dengan isya dijamak plus diqashar ketika musafir. Tapi kalau jamak itu tadi ada keringanan, ya. Keringanan bagi yang 3 hal itu. Iya. Kalau qashar mengqashar salat itu harus dengan jarak 85 kurang lebih ya. Nah, harus udah mulai. Kurang daripada itu nggak boleh mengqashar salat. Boleh hanya menjamak tapi dengan ketentuan sebab tadi. Kalau nggak ada sebab tadi, ya tetap sholat seperti biasa. Iya, nggak ada sebab tadi 3 itu, ya karena macet atau karena ya kalau jalan berarti macet dia di situ. Terus ada aktivitas yang sekali dilakukan, ya nggak pernah dilakukan lagi. Misalnya seperti tadi contoh dalam resepsi suatu pernikahan. Baik, mungkin ada lagi pun. Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar masih tentang sholat ya. Iya. Sholat apa suruh. Iya. Kan kadang salah satu syaratnya kan kalau kita sholat subuhnya di masjid. Iya. Bagaimana kalau jemaahnya sholat subuhnya di rumah, tiba-tiba dia sholat di masjid gimana? Iya, baik. Gimana? Ya. Karena teks hadisnya itu begitu ya. Man shalla as-subuh, kalau enggak salah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa. Nah, kalimat summa ini Bunda dalam nahwu shorof itu enggak ada jarak dia. Berdekatan. Misalnya kemudian gitu. Misalnya saya absen Bunda ya. Kita duduk berdiri di luar. A masuk, B langsung nyusul. Itu pakai summa. Kalau pakai wawu gitu, dan artinya kan A dan masih ada jaraknya. Misalnya masih dia di luar sana, oh si A masuk dan menyusul si B, masih ada tenggang jaraknya. Tapi kalau kata dalam bahasa Arab nusorof itu pakai summa, A masuk kemudian langsung disusul, agak mepet begitu dia. Berarti bentuk teks hadisnya itu siapa yang sholat subuh berjamaah summa, mepet dia, nggak ada pisahnya, nggak ada jaraknya di tempat itu. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Summa qa'ada, ya, kemudian dia duduk. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Duduknya itu apa? Bisa dengan berzikir, mengikuti kajian, ya. Maka ketika terbit matahari, summa yusolli rakaataini, lalu dia sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat syuruk, maka pahalanya seperti kehajatin wa umroh taman, seperti ibadah orang yang haji umroh sempurna. Nah, ini cara-cara Nabi ngasih kita kemuliaan kalau belum mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh, sholat syuruk saja begitu. Tapi jangan lalu nggak perlu saya umroh lagi, nggak perlu saya haji lagi. Kenapa? Saya udah dengan sholat syuruk. Enggak, ya, tetap kewajiban itu ada. Nah, teksnya seperti itu. Nah, kalau yang di rumah nggak ada teksnya, hadisnya gitu ya. Jadi walaupun semacam itu Bunda, kalau kita nggak bisa setiap hari, sekali sepekan. Kalau nggak bisa sekali sepekan, seperti tadi komennya, ya sekali dalam sebulan pernah kita melaksanakan sholat suruh, semacam itu, ya. Jadi tidak termasuk di rumah, maksud hadisnya itu, iya. Sholat subuhnya di rumah, tiba-tiba ngikutin kajian sesudah subuhnya ke masjid. Langsung ikut sholat suruh. Boleh dia sholat suruh, boleh. Nah, sebagian juga para ulama mufassirin yang penting dia datang ke masjid, sholat suruhnya di situ. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan di rumah, cuma dia hanya secara teks hadisnya begitu. Afdolnya, mulianya sholat dia subuh berjamaah dari awal dia, ya. Subhanallah ya, begitu mulianya orang-orang yang sholat subuh berjamaah itu ya. Satu amalan-amalan yang paling mulia itu, ya. Terus dia duduk berzikir sampai terbit matahari, sholat itu.
Baik, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sholat suruh di rumah, karena khusus untuk ibu-ibu wanita yang muslimah, karena pernah ada saya dapat itu lebih boleh karena Karena wanita sebaik-baik sholatnya wanita sholat di rumah. Nah, bagaimana kalau sholat subuh dilaksanakan? Baik, sebaik-baik sholatnya pertama kita akan jelas sebaik-baik sholat itu di rumah, artinya rumah kita itu jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Orang yang berada di alam kubur itu adalah orang yang tidur. Orang yang tidur. Jadi rumah kita hanya jangan ditempati untuk hanya tidur. Enggak pernah sholat di rumahnya, enggak pernah membaca Al-Quran di rumahnya, hanya berangkat pagi, pulang malam, tidur, berangkat lagi, hanya sebagai tempat singgah untuk tidur. Enggak ada bedanya dengan kubur. Gitu. Itu yang disebut. Karena itulah baca Al-Quran di rumah, dirikan sholat di rumah, sehingga Nabi menyebutkan sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Kalau sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah, karena kalau dilaksanakan di masjid akan muncul yang namanya kibar, bangga. Teman sudah selesai sholat, kita sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu nggak semua orang melakukannya. Kalau kita hadir di masjid sholat fardu, semua orang sholat fardu 5 waktu. Tapi sholat sunnah besar sekali kemungkinan menyebabkan orang itu sombong, maka jangan dinampakkan. Makanya Nabi mengasih jalan supaya nggak muncul sombong itu, kerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya di rumahmu. Nggak ada yang melihat kecuali dirimu, keluargamu dan Allah. Jadi nggak ada sifat sombongnya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan kalau menjadi fitnah? Maksudnya ya, kalau kita studi banding Bunda, kami misalnya di perkampungan ya, ngelihat orang-orang tua itu di masjid semua. Maksudnya kalau wanita itu akan mengundang fitnah. Kalau nggak ada fitnah dia datang ke masjid silahkan. Ya. Nggak ada fitnah, makanya ibu-ibu kita sudah usia kita lanjut datang ke masjid. Fitnah dari mana? Kalau kami datang ke masjid kami sudah tua begitu kan. Beda mungkin dengan yang gadis atau apa, itu fitnah maksudnya. Fitnah yang akan mengundang sesuatu yang tidak baik gitu. Nah itu maksudnya. Selama nggak ada fitnah silakan aja. Apalagi kondisi sekarang itu nggak, teks hadisnya nggak serta merta langsung kita pegang begitu utuh kan. Bunda tinggal di sini di sekitar komplek ini baca Al-Ikhlas, lah datang aja pagi bersama suaminya, toh bersama mahramnya ya, kita datang ke masjid selesai. Nggak gitu. Saya rasa itu tetap bisa dilaksanakan di masjid ya. Namun ya jika akan menimbulkan suatu fitnah ya, nah ini yang diantisipasi. Mengantisipasinya Rasulullah semacam itu ya. Baik. Satu lagi Pak Ustaz, Ya. ini nyambung yang suruh ya. Iya. Ada juga teman yang bilang katanya kalau sudah suruh nggak usah duha lagi. Itu sama kan? Oh ya, beda deh. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau duha itu setelah terbit matahari ada jaraknya sedikit. Ya, ada jaraknya sedikit. Setelah terbit berarti beda Iya, ya, iya. harus dilaksanakan. Walaupun ada yang menyebutkan suruk itu adalah duha adalah suruk nggak. Cuman suruk itu kan 2 rakaat ini. Sementara duha itu boleh Anda 4, 6, 8. Bahkan Rasulullah sering 8 rakaat melaksanakan sholat ad-duha. Ya. Beda dia Bunda ya. Iya. Baik, Ustaz lanjutkan satu lagi ya, sedikit satu. Pesan Rasulullah yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Pesan Rasulullah kepada Abu Darda yang ketiga, Bunda.
Wala tashrabannal khamra, jangan kamu minum khamr. Khamr, minuman keras ya. Jangan kamu minum khamr. Fa innaha, karena sesungguhnya khamr itu kunci atau pembuka semua kejahatan. Kunci atau pembuka semua kejahatan. Ini minum khamr. Jangan kamu minum khamr, karena sesungguhnya khamr itu kunci atau pembuka semua kejahatan. Ya. Kenapa? Karena orang baik, orang yang minum khamr itu yang dirusak akalnya. Kalau sudah orang akal sehatnya hilang, maka semua dosa kecil, sedang, besar itu berani dia lakukan. Ya. Jadi Rasulullah SAW bunda begitu menghargai yang namanya akal kita ini. Harus dijaga. Tidak boleh merusak. Sebenarnya intinya apa ini? Jangan kamu rusak akalmu, baik dengan minuman-minuman keras, ya, ataupun minuman yang halal tapi bisa merusak akal. Begitu kan? Karena haram itu begini bunda, ada haram karena zatnya, ada haram karena sebab. Haram karena zatnya, khamr itu minuman itu udah emang haram karena zatnya. Haram karena zatnya, haram karena sebab. Ya, air minum ini ya adalah halal, tapi dengan sebab dicuri menjadi haram. Haram karena sebab. Khamr haram zatnya, meskipun kita beli dengan duit yang halal tetap haram hukumnya. Haram karena zatnya. Ya. Jadi dua-duanya jangan. Minum, makan yang haram karena sebab, karena zatnya hindari. Sebab Rasulullah SAW pernah bunda, Abu Bakar As-Siddiq ketika di akhir hayat Rasulullah sibuk Abu Bakar As-Siddiq ya untuk mengurus proses pemakaman baginda Rasulullah SAW, sampai Abu Bakar As-Siddiq ini lupa dia makan. Begitu singkat cerita pulang ke rumah, khadimah, pelayan Abu Bakar As-Siddiq sudah disiapkan dia makan. Lalu begitu sampai di rumah, Abu Bakar As-Siddiq makan dengan lahapnya, dengan nikmatnya. Ketika dilihat oleh pembantunya, ya Sayyidi, wahai tuanku, baru ini saya lihat engkau makan dengan lahapnya. Apakah engkau terlalu lelah dalam mengurus proses pemakaman Rasulullah? Lalu Abu Bakar bertanya, wahai pembantuku, memang ada apa? Biasanya sebelum engkau makan selalu engkau bertanya, ini makanan dari mana? Tapi kali ini engkau tidak bertanya, langsung ku makan. Maka Abu Bakar pun bertanya, wahai khadimah pembantuku, makanan yang kau suguhkan ke saya ini engkau dapat dari mana? Apa kata pelayannya? Wahai tuanku Abu Bakar, sebelum saya menjadi khadimah pembantu di sini, dulu kerjaan saya itu adalah mengobati orang sakit. Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan izin Allah, air yang saya baca itu diminum, orang itu sembuh. Tapi pekerjaan itu sudah lama saya tinggalkan semenjak saya menjadi pembantu di sini. Nah, tadi ada orang yang minta tolong, orangnya sakit, ya. Akhirnya saya ambil air, saya baca Al-Fatihah, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, terus saya dikasih makanan ini. Makanan yang saya dikasih ini saya suguhkan kepadamu, kata pembantunya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar As-Siddiq memaksa mengeluarkan makanan yang sudah dia makan itu. Pembantunya berkata, kenapa engkau lakukan wahai Abu Bakar As-Siddiq? Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, wahai pembantuku, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berpesan, kullu ma nabata min haram pannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang pantas buatnya. Saya khawatir, ya,
yang diberikan oleh orang itu adalah makanan yang tidak halal. Orang-orang dulu tindih dia, ya, sehingga yang disebut dengan syubhat itu, ya, dia itu benar-benar nggak masuk ke dalam tubuhnya barang yang syubhat. Kalau kita di zaman sekarang Bunda nggak bisa menghindar dari yang syubhat. Kita dikasih air ini kamu dapat dari mana? Si A. Tanya lagi si A dapat dari mana? Si B. Tanya lagi si B dapat dari mana? Si C. Tanya sampai ketemu halalnya, baru diminum, baru dimakan orang dulu. Tapi kalau sekarang ilmu itu kita pakai tanya-tanya, keburu mati kita kan. Ya, jadi kalau memang halal, bismillahirrahmanirrahim, udah langsung aja. Jangan lupa baca bismillah, basmalah aja insyaallah ya. Jadi husnuzon saja. Nah karena itulah Bunda ya, perlu ketika kita diberikan kelebihan-kelebihan rezeki, jangan lupa kita sisihkan ya. Rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu jangan kamu rusak akalmu ini baik dengan mengkonsumsi minuman khamr ataupun minuman yang halal. Yang halal ini misalnya air, ya. Campur lagi dengan Sprite, campur lagi dengan teh botol, campur lagi dengan Coca-Cola. Jadi aduk menjadi satu terus minum, hilang akalnya, rusak juga. Itu nggak boleh juga. Meskipun sumbernya halal. Ya. Nah ini yang dilarang ya. Baik, ada yang ditanyakan Bunda ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya Ustaz. Ya. Ini masalah makanan halal haram. Oh ya. Ini sangat mengganjal sekali soalnya tetangga saya itu non ya Ustaz. Dia itu sering sekali ngasih makanan. Sementara saya tahu dia suka masak yang makanan nggak halal gitu ya Ustaz. Itu kalau kita buang, kita dosa apa enggak ya Ustaz? Oh ya baik. Dia masak makanan yang enggak halal ya. Iya, maksudnya dia orang non muslim. Oh ya baik. Nah dia itu sering sekali, saya tahu gitu dia suka masak yang itulah Ustaz. Iya baik. Terima kasih Ustaz. Ini Bunda ya, Islam mengajarkan kita ajaran yang paling sulit diantaranya bagaimana jangan menyinggung perasaan orang. Bahkan dalam Al-Quran, qaulun, cuma lupa start ayat berapa, sudah dapat. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uha ada. Qaulun ma'rufun, qaul ucapan yang ma'ruf yang baik. Khairun lebih bagus, lebih baik daripada kamu bersedekah tapi menyakiti hati yang menerima. Menyakiti hati orang itu yang paling sulit dijaga. Kenapa? Kalau kita membahagiakan orang lain, ya, maka dia tidak akan banyak berkeluh kesah. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, ini subhanallah. Karena itu Islam mengajarkan tetap saling menghormati selama tidak ada kaitannya dengan akidah. Bagaimana Rasulullah bertransaksi dengan orang-orang kafir Quraisy, bermuamalah Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Akan tapi ketika masalah iman, lakum dinukum waliyadin. Nah, permasalahannya dengan kita tadi Bunda, ketika ada tetangga kita yang beda keyakinan kita, tapi baik orangnya. Islam kan ada yang disebut kafir harbi, kafir zimmi. Ya, orang kafir harbi itu ya orang kafir yang mengganggu kita, itu diperangi. Kafir zimmi itu yang tinggal bersama kita, enggak mengganggu kita, saling menghormati kita, perlu kita muliakan mereka. Tapi ketika kita diberikan seperti tadi, baik dia kepada kita, diberikan kita makanan, kita syak, kita ragu. Ya, bagaimana caranya? Tetap ambil supaya dia enggak tersinggung. Apakah kalau Bunda ragu, nggak usah dimakan, bisa kasih orang. Biar kucing di rumah, ya, ada kucing di rumah Bunda. Enggak, masalahnya pertanyaannya yang mau dikasih juga kan saya tahu gitu. Tapi saya dosa, saya tahu yang ngasih orang non, terus saya kasih ke orang yang, jadi saya dosa dong gitu. Oh enggak. Kita nggak apa namanya, Bunda sendiri yang ragu kan, kita sendiri yang ragu. Nah kalau menghindari semacam itu
Satu caranya, jangan sampai yang bersangkutan nanti kalau tahu retak tetangga kita, jangan sampai itu yang dipegang erat bunda, dirahasiakan itu. Nah itu ya, supaya tetap terjaga kerukunan ya, kebaikan kita bersama. Baik para ummahat, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah lah 3 hal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keistiqomahan, Allah berikan kita kesehatan, Allah takdirkan kita ya selalu tetap kita bersama di dunia dan tetap bersatu di yaumul qiyamah. Kita semua mudah-mudahan masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilapan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustaz Roja, aku lupa Ahmad Roja yang telah memberikan pelajarannya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara hari ini kita akhiri. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Bu. Mohon di sana biar foto. Ya. Oh, saya di mana pun? langsung duduk sini. Oh, ya. Bu Yeti. Bu Yeti. Yang belakang sudah. Ayo jangan bergerak ya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Ayo. Ini kan, lagi kan.
Ibu-ibu mohon maaf sebelum lebaran. Ini masih ada kalender 12 buah. Harga diturunkan menjadi Rp30.000. Bagi yang ingin memiliki dapat menghubungi saya atau Bunda. Dibanting hanya Rp30.000.